Dari pembahasan tentang topik wahyu khusus di pelajaran EBS online yang kedua dalam seri Doktrin Allah ini, kita mengetahui bahwa pengenalan manusia terhadap pribadi Allah bersifat lebih spesifik melalui perantaran wahyu khusus tersebut. Bentuk pengetahuan yang spesifik itu antara lain adalah kita dapat mengenal nama Allah sebagaimana yang Allah sendiri telah singkapkan kepada manusia. Nama Allah menyatakan keberadaan Allah sebagai pribadi yang hidup, yang berkarya dan berelasi dengan ciptaannya, terutama manusia. Menurut budaya bangsa Israel, nama bukan hanya sekedar rangkaian huruf, tetapi nama memiliki makna yang sangat penting bertalian dengan pribadi yang menyandang nama itu. Bagi orang Yahudi, nama seseorang itu terkait erat dengan siapa sesungguhnya orang tersebut. Itu sebabnya ketika Allah dalam Perjanjian Lama menyatakan bahwa Ia memiliki berbagai nama, sebenarnya Allah sedang memakai nama-nama tersebut untuk menyingkapkan siapa dirinya. Nama bersifat menjelaskan, nama selalu menyingkapkan identitas. Dengan kata lain, dalam pemikiran Ibrani, nama Allah berarti sebutan yang mengungkapkan hakikat, karakter, dan kepribadian dari figur Allah itu. Pewahyuan diri Allah secara personal kepada manusia diwujudkan melalui pengkomunikasian akan namanya. Dalam catatan Perjanjian Lama, ada banyak sekali nama dan sebutan yang dipakai untuk menggambarkan Allah. Nama-nama yang menyatakan sifat Allah, misalnya El Shaddai, Allah Maha Kuasa, El Elyon, Allah Maha Tinggi, El Olam, Allah yang kekal, El Kodas, Allah Maha Kudus, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Kemudian ada nama yang terkait dengan tindakan Allah, contohnya Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Yehovah Rafa, Tuhan penyembuh, Yehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku, Yehovah Ra'ah, Tuhan adalah gembalaku, dan lain sebagainya. Di Perjanjian Baru, nama bagi Allah adalah Theos. Ini merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani untuk Elohim. Di samping itu, kata Kurios dipakai untuk sebutan Tuhan. Kurios adalah terjemahan kata Yunani yang sejajar dengan kata Yahweh dalam Perjanjian Lama. Masih terlalu banyak daftar nama Allah yang tentu tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Masing-masing nama dan penyebutan itu pastilah mengandung makna yang penting. Namun karena keterbatasan waktu, EBS online ini tidak dapat menjelaskannya secara satu demi satu. Fokus pembicaraan kita hari ini secara khusus akan melihat satu nama yang sangat unik yang Tuhan ungkapkan sendiri sebagai identitas dirinya. Nama itu tertulis di Keluaran 3 ayat 14, di mana Tuhan menyatakan namanya sebagai Aku adalah Aku. Nama personal Allah yang disingkat dengan 4 huruf konsonan yaitu YHWH berasal dari ayat ini. YHWH sebagai nama pribadi Allah dapat dibaca Yahweh atau ada yang menyebutkannya Yehovah. Bangsa Israel setelah masa pembuangan mereka di kerajaan Babel tidak lagi mengucapkan nama Tuhan dalam ungkapan Aku adalah Aku secara oral. Mereka menggantikannya dengan 4 huruf konsonan YHWH tersebut. Setiap kali bila para rabi Yahudi menjumpai kata ini, mereka tidak akan mengucapkannya secara langsung, melainkan menggantikannya dengan sebutan Adonai untuk nama Tuhan yang kudus ini. Sebagai nama pribadi Allah, sebutan YHWH ini sangat spesial sekali. Nama ini berbeda dengan semua nama Allah dalam Alkitab. Beragam nama seperti Elohim dan panggilan yang sejajar lainnya seperti El Shaddai, El Elyon, dan seterusnya adalah nama-nama Allah yang masih bersifat umum dan bisa digunakan untuk memanggil figur ilahi dari bangsa bukan Yahudi. Tidak demikian dengan nama YHWH. Ini benar-benar nama Allah yang teramat khusus, hanya dipakai dalam konteks pergaulan Allah dengan bangsa Israel sebagai umat perjanjiannya. YHWH adalah nama unik dan khas Allah dalam konteks perjanjiannya semata. Makna mendasar kata YHWH ialah Dia ada atau Dia selalu ada. Dengan makna seperti ini, maka kata YHWH menunjukkan bahwa Tuhan itu bersifat kekal, tidak memiliki permulaan dan juga tidak pernah akan berakhir keberadaannya. Dia senantiasa berada untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Dalam kedaulatannya yang mutlak dan tidak bergantung pada apapun di luar dirinya sendiri, Tuhan memperkenalkan nama pribadi ini dalam situasi di mana Ia mengutus Musa untuk menjadi pembebas kaum Israel yang sedang ditindas bangsa Mesir. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa YHWH adalah Tuhan yang setia kepada perjanjian yang sudah Ia ucapkan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluaran 3 ayat 15. Ketika kita berelasi dengan Tuhan yang hidup, kita mengenal Dia secara khusus melalui namanya. Sikap yang harus ada pada diri kita sebagai umat perjanjiannya adalah menghargai, menghormati, dan menjaga kekudusan nama Tuhan di sepanjang hidup kita. Kiranya kita senantiasa berkomitmen untuk menaati perintah Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 7 yang berbunyi, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.